Selamat datang di tutorial e-Office. Anda akan dipandu bagaimana cara menggunakan aplikasi e-Office. Pada tampilan awal e-Office, Anda dapat mengisi username pada kolom username, password pada kolom password, dan captcha pada kolom captcha. Kemudian, klik login. Jika Anda lupa password, klik forget your password. Maka, akan muncul tampilan reset password. Anda dapat mengisi nama atau email pada kolom username or email, kemudian klik send email. Pada menu awal e-Office, terdapat menu administrasi. Menu administrasi merupakan halaman utama yang ditampilkan apabila seorang user berhasil mengakses aplikasi e-Office Management. Menu administrasi berfungsi sebagai settingan untuk menentukan tata letak menu aplikasi dan penggunanya. Menu administrasi terdiri dari menu dashboard, menu aplikasi, group user, key person, agenda, ubah password, dan sign-in approval. Selanjutnya, menu data master. Menu data master berfungsi untuk mengatur otoritas divisi, unit kerja, pegawai, serta settingan yang menyangkut keseluruhan aplikasi Office Management. Dalam menu data master terdiri dari tipe surat, tipe dokumen, unit kerja, lokasi, cost center, pegawai, ruang rapat, approval, dan tools. Kemudian, menu Office. Menu Office berfungsi sebagai menu yang mengatur transaksi keseluruhan proses dari aplikasi Office Management. Dalam menu Office terdapat dua modul, yaitu surat menyurat yang berfungsi sebagai proses administrasi perusahaan. Dalam modul surat menyurat terdiri dari draft surat, surat masuk, surat keluar, dokumen, manajemen rapat, notulen, dan peminjaman. Sedangkan modul employee self-service yang berfungsi sebagai proses pengajuan di tiap-tiap karyawan untuk berbagai pengajuan, seperti cuti dan izin. Dalam modul employee self-service terdiri dari SPPD, izin, cuti, lembur, dan izin khusus. Dan yang terakhir, menu laporan. Menu laporan merupakan menu yang berfungsi sebagai pelaporan atas surat atau dokumen. Dalam menu laporan terdiri dari selanjutnya akan dijelaskan submenu dari menu administrasi. Menu dashboard merupakan menu administrator di mana kita dapat melihat halaman awal aplikasi Office Management dan identitas aplikasi ini diimplementasikan. Jika Anda ingin menambahkan dokumen, klik Add untuk menambahkan dokumen. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Jika sudah muncul, Anda dapat mengisi pop-up sesuai prosedur Anda. Klik Simpan untuk menyimpan data, klik Batal untuk membatalkan penambahan data Anda. Jika Anda ingin mengedit data, Anda dapat pilih terlebih dahulu salah satu data. Kemudian, klik Edit. Maka, akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Anda dapat mengubah kolom pop-up sesuai prosedur Anda. Klik Simpan untuk menyimpan data, klik Batal untuk membatalkan penambahan data Anda.
Jika ingin menghapus data, pilih salah satu data yang ingin Anda hapus. Kemudian, klik Delete, maka akan muncul pop-up seperti ini. Klik OK untuk menghapus dokumen, klik Cancel untuk membatalkan penghapusan dokumen. Group User merupakan menu untuk mengatur akses fitur dari setiap masing-masing grup level. Anda dapat memilih grup level melalui checklist tombol otoritas sesuai kebutuhan grup level Anda, cek otoritas menu sesuai kebutuhan grup level Anda, dan klik simpan untuk menyimpan perubahan data. Key Person berisi data-data pengguna berupa NIP, nama lengkap, username, grup level user, dan status. Dalam Key Person, Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data-data pengguna. Key Person sangat berkaitan dengan data master pegawai. Selanjutnya, Agenda. Agenda merupakan submenu yang berisikan keseluruhan agenda rapat dan non-rapat, sehingga para karyawan akan tahu agenda dalam beberapa hari ke depan dan sebagai pengingat atau jadwal. Cara menambahkan agenda, pilih tanggal pelaksanaan agenda, keterangan diisi dengan hal yang akan diagendakan, tanggal notifikasi untuk mengatur tanggal dan waktu pengingat untuk pemberitahuan agenda, lalu klik Add untuk menambahkan agenda baru. Selanjutnya, ubah password. Menu administrator, di mana admin dapat merubah password akunnya secara berkala. Anda dapat masukkan password lama, kemudian password baru, dan masukkan repassword. Klik Batal untuk membatalkan, dan klik Simpan untuk menyimpan password baru. Dan yang terakhir, Assign in a Profile merupakan halaman untuk menyeting a profile para karyawan berdasarkan kode-kode app profile yang sudah dibuat. Klik Add, maka akan muncul pop-up seperti ini. Anda dapat mengisi kolom pop-up sesuai prosedur. Klik Simpan untuk menyimpan data. Klik Batal untuk membatalkan penambahan data. Jika Anda ingin mengedit dokumen, klik Edit, maka akan muncul pop-up seperti ini. Anda dapat mengedit kolom pop-up sesuai prosedur. Klik Simpan untuk menyimpan data. Klik Batal untuk membatalkan penambahan data. Untuk delete, pilih salah satu data setelah data terpilih. Kemudian, klik Delete. Selanjutnya, klik OK untuk menghapus data dan Cancel untuk membatalkan data. Selanjutnya, tipe dokumen. Tipe dokumen berisi daftar dokumen beserta tipenya. Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus dokumen. Jika Anda ingin menambahkan dokumen, Anda dapat klik Add, maka akan muncul pop-up tambah indeks. Setelah pop-up muncul, Anda dapat mengisi kolom sesuai prosedur. Klik Simpan untuk menyimpan data, dan Batal untuk membatalkan.
Selanjutnya, unit kerja. Unit kerja berisi data-data kerja. Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data-data kerja. Klik Add jika Anda ingin menambahkan daftar unit kerja. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Isi kolom pop-up sesuai prosedur Anda. Klik Simpan untuk menyimpan data. Selanjutnya, Cost Center. Cost Center merupakan submenu dari data master yang berfungsi sebagai unit atau organisasi yang hanya bertanggung jawab pada biaya saja, atau dapat disebut pusat biaya suatu proyek. Klik Add untuk menambahkan data cost center. Maka akan muncul tampilan pop-up tambah data cost center. Isi tambah data cost center sesuai prosedur Anda. Selanjutnya, pegawai. Pegawai merupakan submenu dari data master yang berfungsi sebagai penyimpanan data dari identitas pegawai yang ada. Klik Add untuk menambahkan data pegawai. Maka akan muncul tampilan pop-up tambah data pegawai. Isi kolom tambah data pegawai sesuai prosedur Anda. Klik Simpan untuk menyimpan data. Klik Batal untuk membatalkan. Selanjutnya, ruang rapat. Ruang rapat merupakan submenu dari data master yang berfungsi sebagai tempat yang akan dipergunakan untuk agenda rapat. Jika Anda ingin menambahkan data ruang rapat, klik Add untuk menambahkan data ruang rapat. Maka akan muncul pop-up tambah data ruang rapat. Selanjutnya, Approve File. Approve File merupakan submenu dari data master yang berfungsi sebagai mapping untuk menentukan approve file di tiap transaksi aplikasi Office Management.
Jika Anda ingin menambahkan data e-profile, Anda klik Add untuk menambahkan data cost center, maka akan muncul tampilan pop-up tambah data e-profile. Isi kolom tambah data e-profile sesuai prosedur Anda. Klik simpan untuk menyimpan data, klik batal untuk membatalkan. Akan dijelaskan submenu dari menu Office. Menu Office terdiri dari surat menyurat dan Employee Self-Service. Surat menyurat terdiri dari draft surat. Draft surat merupakan salah satu yang digunakan dalam proses pembuatan surat menyurat. Dalam proses awal pembuatan surat, para karyawan harus melalui proses draft surat terlebih dahulu, sebelum dijadikan surat keluar, baik internal maupun eksternal. Sekarang, kita coba membuat draft surat. Saya ambil contoh, saya masuk sebagai karyawan Agung Hita Nugraha. Langkah pertama, klik Add, isi pop-up terlebih dahulu. Setelah selesai, kita meminta persetujuan atasan dengan cara klik Approval pada menu Action. Lalu, klik atasan yang akan menyetujui dan klik Approval sampai terlihat tanda jempol. Sekarang, kita masuk sebagai approval atau atasan yang menyetujui draft surat. Kita ambil contoh atas nama Isa Rifai. Atasan Isa Rifai membuka menu draft surat, maka akan ada surat kiriman yang dibuat oleh Agung Hita Nugraha yang diberi persetujuan oleh atasan. Bila ingin melihat draft surat yang dikirim Agung Hita, klik Review. Jika atasan Isa Rifai sudah merasa benar, maka atasan Isa Rifai dapat langsung menyetujui dengan cara klik Approval seperti di contoh.
Setelah ada tulisan approval berwarna hijau, maka tandanya draft surat buatan Agung Hitanugraha telah disetujui oleh atasan Isa Rifai. Sekarang, kita membuat surat keluar. Surat ini nantinya bisa dibuatkan berdasarkan tujuan surat, bisa tujuan internal atau eksternal. Setelah semua data terisi, klik simpan. Data sudah masuk dan tersimpan di halaman surat keluar. Surat tidak bisa terkirim jika belum mendapat persetujuan. Sekarang, kita mencoba meminta izin atasan. Klik icon list approval di kolom action. Pilih atasan, klik icon approval sampai muncul tanda jempol, dan surat keluar terkirim kepada atasan. Sekarang, kita masuk sebagai atasan. Masuk ke surat keluar. Terlihat surat yang kita telah buat atasan bisa melihat list tujuan, file, dan review surat. Bila ingin memberi revisi atau pesan, klik catatan. Bila setuju, klik approval-nya dengan cara klik ikon centang pada kolom action. Maka, akan terlihat atasan sudah menyetujui dan surat otomatis terkirim dan masuk ke surat masuk. Kita masuk sebagai Jakaria yang menerima surat. Terlihat surat telah masuk di surat masuk. Dan jika telah membaca, kita bisa klik sudah baca pada kolom action dan masuk otomatis ke agenda. Sekarang, kita coba buat manajemen rapat. Seperti biasa, pertama kita klik Add, isi prosedur, kemudian tembusan bisa kita isi satu saja atau semua. Sekarang, kita coba isi satu saja.
Dan bila sudah selesai, klik simpan. Selanjutnya, seperti biasa, kita meminta persetujuan atasan. Kita juga dapat mengundang orang untuk mengikuti manajemen rapat dan tercantum di agendanya. Klik pada menu Action Undang Orang. Lalu, pilih orang dan klik Add. Sekarang, kita masuk sebagai rekanan yang diundang.
klik centang untuk menyetujui dan untuk memberi pesan, klik catatan. Anda dapat merevisi manajemen rapat dengan klik edit. Dan terlihat di agenda sudah tercantum rapat yang kita buat tadi. Membuat notulen. Klik tambah atau ubah notulen. Isi sesuai prosedur, pilih undang rapat yang Anda buat. Cantumkan file dan simpan. Terlihat notulen telah tersimpan. Peminjaman. Klik Add, isi sesuai prosedur, dan simpan. Klik Approve untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, file peminjaman bisa digunakan. SPPD. Klik Add, isi sesuai prosedur, tujuan, kota, dan yang lainnya. Setelah selesai, pilih siapa saja yang SPPD lalu simpan. Seperti biasa, klik Approval-nya untuk persetujuan atasan. Kemudian, izin. Klik Add, isi sesuai prosedur dan kebutuhan.
Lalu, simpan, dan di sini kita bisa memilih izin dinas atau pribadi. Dan beberapa lama setelah itu, klik simpan untuk meyakinkan atas Anda bisa mengirim pesan dan klik approval untuk persetujuan atasan. Selanjutnya, cuti. Cuti bisa digunakan untuk izin keperluan yang agak lama, seperti cuti hamil, cuti melahirkan, dan lain-lain. Caranya hampir sama dengan izin. Klik Add, dan Anda isi sesuai prosedur. Selanjutnya, lembur. Klik Add, isi sesuai prosedur, pilih karyawan yang mengikuti lembur, simpan, lalu approval untuk mendapatkan persetujuan atasan.
Dan yang terakhir, izin khusus. Izin khusus digunakan untuk karyawan yang meminta izin khusus. Di antaranya, menikah, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain. Untuk mengisi pop-up izin khusus sama dengan mengisi pop-up izin.